Ujian Putra Mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika semuanya terlihat pintar, bagaimana cara menemukan yang paling jujur? Dan ketika kejujuran justru membuat seseorang tampak gagal, siapa yang sebenarnya layak menjadi pemimpin? Kisah ini memperlihatkan bagaimana satu ujian sederhana mampu membuka tabir kepalsuan. Dan inilah kisah lengkapnya. Alkisah, di sebuah negeri yang jauh, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua. Suatu hari, raja tersebut berkata kepada penasihat istana bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi menjalankan roda kerajaan. Namun ia bingung, dari kelima putra mahkotanya, manakah yang pantas menggantikan dirinya? Sang penasehat istana pun menyarankan untuk meminta bantuan Abu Nawas. Abu Nawas? Siapa Abu Nawas? Tanya sang raja. Dia adalah orang cerdik yang ada di negeri Baghdad, Paduka, jawab penasehat istana. Rupanya sang raja pun menyetujui usulan tersebut. Maka ia pun mengutus beberapa orang istana pergi ke negeri Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap raja yang sudah tua itu. Sang raja lalu menyampaikan maksud dan alasan diundangnya Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan sang raja, Abu Nawas pun bertanya, "Lalu kriteria pemimpin seperti apa yang Tuan Raja inginkan?" "Tentu saja yang pintar, Abu Nawas. Dan yang paling penting harus jujur," jawab sang raja. "Oh begitu. Dari kelima putra mahkota, apakah ada yang terlihat paling pintar, Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Kalau soal pintar, hampir semuanya pintar-pintar, Abu Nawas. Sampai-sampai saya sulit untuk membedakannya," ujar sang raja. "Baiklah, Paduka. Dalam hal ini berarti yang Paduka cari adalah kejujuran. Saya punya sebuah cara untuk mengetahui siapakah di antara kelima putra mahkota yang paling jujur," tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun meminta supaya kelima putra mahkota dipanggil. Satu persatu dari mereka pun diberi sebutir telur beserta seekor induk ayam. "Nah, kalian semua, saya tunggu selama 40 hari. Bila di antara kalian ada yang berhasil menetaskan telur menjadi anak ayam, maka dialah yang akan dinobatkan menjadi raja," perintah Abu Nawas. 40 hari pun berlalu. Kelima putra mahkota pun kembali menghadap sang raja. 4 di antara mereka datang dengan wajah penuh percaya diri, masing-masing membawa anak ayam kecil di dalam sangkar. Anak-anak ayam itu masih lemah tetapi hidup. Dan satu putra mahkota datang paling akhir. Ia tidak membawa sangkar, tidak membawa apapun selain sebutir telur utuh di telapak tangannya. Wajahnya tenang tanpa pembelaan. Sang raja tersenyum puas. "Nah, lihat sendiri kan Abu Nawas. Ternyata putra-putraku ini pintar-pintar. 4 di antaranya berhasil menjadikan telur menjadi anak ayam. Hanya satu yang tidak berhasil. Ya, mungkin karena kurang beruntung." Baginda raja kemudian menoleh kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa rencana selanjutnya?" Abu Nawas tersenyum kecil lalu menjawab dengan tenang. "Tidak ada rencana selanjutnya, Paduka. Saya kira cukup sampai di sini. Tuan Raja sudah bisa menentukan siapa yang pantas menggantikan Tuan Raja." Sang raja pun mengernyitkan dahinya. "Lalu bagaimana caranya memutuskan? Sedangkan yang berhasil menjalankan tugas ada 4 putra mahkota." Abu Nawas pun mengangguk dengan pelan. "Begini, Tuan Raja. Perlu Tuan Raja ketahui, telur-telur yang saya berikan kepada mereka itu adalah telur palsu, Paduka. Dan mana mungkin bisa menetas." Istana pun mendadak gempar.
Keempat putra mahkota yang membawa anak ayam itu pun saling berpandangan. Sang raja tampak kagum dibuatnya. Oh begitu. Kalau begitu berarti sudah jelas yang paling jujur adalah putra mahkota yang masih membawa telur utuh. Abu Nawas pun mengangkat tangannya perlahan. Ampun Paduka yang mulia, itu baru kebenaran yang pertama. Sang raja pun terdiam. Abu Nawas menoleh kepada putra mahkota yang membawa telur utuh itu. Nah, putra mahkota, katakan kepada Baginda Raja, apa yang kamu lakukan selama 40 hari ini? Putra mahkota itu menarik nafas panjang, lalu ia berkata dengan pelan, sejak hari pertama aku tahu bahwa telur itu tidak mungkin menetas. Karena itu aku menyimpannya di dalam peti besi. Aku tidak pernah merawatnya dan tidak pernah mencoba apapun. Tuan Raja pun tersentak. Abu Nawas berkata dengan tenang namun tajam. Begitulah Tuan Raja. Ia memang tidak berbohong tentang hasil. Namun ia menyembunyikan kebenaran sejak awal agar tampak jujur tanpa mengambil resiko. Suasana istana mendadak sunyi. 4 putra mahkota berbohong demi terlihat berhasil. Dan yang satu lagi memilih diam demi terlihat bersih. Abu Nawas pun menunduk dengan hormat. Dan ketahuilah Tuan Raja, kejujuran yang dipendam karena takut bukanlah kejujuran seorang pemimpin. Sang raja pun tertunduk lemas. Kalau begitu, siapa yang pantas menjadi raja, Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab dengan tegas. Tidak ada satupun, Paduka. Sang raja terdiam lama, lalu berkata dengan suara berat. Ya, hari ini aku sadar, kerajaan ini bisa hancur bukan hanya oleh kebohongan, tetapi juga oleh kebenaran yang disimpan demi keselamatan diri. Raja itu pun menghela nafas panjang. Kalau begitu, apa gunanya aku memanggilmu ke sini, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum dengan tipis. Tuan Raja, sejak awal ujian ini itu bukan untuk kelima putra mahkota. Sang raja pun terkaget dan mengangkat kepalanya. Ujian ini adalah untuk Tuan Raja. Jika Tuan Raja tetap memilih salah satu dari mereka hari ini, Tuan Raja berarti akan mewariskan masalah yang sama ke generasi berikutnya. Dan ketahuilah Tuan Raja, pemimpin sejati itu bukan yang pandai memilih pewaris, tetapi yang berani menunda kekuasaan demi memperbaiki manusia. Sang raja itu pun terdiam cukup lama, tapi akhirnya ia berkata dengan pelan. Berarti aku belum selesai menjadi raja. Abu Nawas pun tersenyum. Nah, itulah satu-satunya jawaban yang jujur hari ini, Paduka. Kisah selanjutnya. Karena seringnya gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja mulai putus asa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya. Alih-alih mempermalukan Abu Nawas, justru Baginda Raja sendiri yang kena getahnya. Hal inilah yang membuatnya geram dan ingin balas dendam. Tapi Baginda Raja bingung harus dengan cara apa untuk mewujudkannya. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada para menteri istana. Di antara kalian apa ada yang punya cara untuk memperdayai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Mereka semua diam, hanya saling tatap satu sama lain. Salah satu dari kalian
Masa tidak ada yang punya ide? Tanya Baginda Raja memastikan. Ampun Paduka Yang Mulia, sebenarnya kami punya berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas. Tapi dia itu kan sangat cerdik Paduka. Takutnya nanti malah jadi bumerang, malah membuat Paduka menanggung malu. Dan kami tak ingin itu kembali terulang lagi Paduka, jawab salah satu menterinya. Baginda Raja pun memahami kekhawatiran mereka. Namun tiba-tiba salah satu menteri yang lain mengusulkan suatu cara yang tak seperti biasanya. Paduka Yang Mulia, saya punya sebuah tantangan, tapi ini bukan jebakan Paduka. Barangkali Paduka berkenan. Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa ragu. Apa kamu yakin tantanganmu bisa untuk mengerjai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ini sih bukan jebakan Paduka. Jadi apa yang akan dilakukan Abu Nawas ya atas dasar kesadaran sendiri, jawab sang menteri. Oh ya? Coba beritahu aku, seperti apa tantanganmu? Pinta Baginda Raja penasaran. Begini Paduka Yang Mulia, kita tantang Abu Nawas untuk mengikat sepatu di atas kepalanya, kemudian suruh dia berkeliling kota. Tapi syaratnya dia tidak boleh marah, dan dia juga tidak boleh mengejek orang ketika mereka menertawakannya. Nah, apabila berhasil, sebagai imbalannya dia akan menerima hadiah 1.000 dinar, kata sang menteri menjelaskan. Lalu apa untungnya bagiku? Yang ada aku malah tekor 1.000 dinar, ujar Baginda Raja. Tentu saja ada untungnya Paduka. Dengan cara seperti itu, Abu Nawas akan dipermalukan dan ditertawakan oleh semua orang. Pasti dia tidak akan kuat menahan emosinya manakala semua penduduk kota mengejek dan menertawakannya. Kalau dia sampai marah atau membalas ejekan mereka, berarti Abu Nawas dianggap gagal. Dan atas kegagalannya, Paduka tidak perlu menghukumnya, karena Abu Nawas sudah dipermalukan dan ditertawakan oleh orang-orang. Abu Nawas hanya tak berhak mendapatkan hadiahnya, kata sang menteri memberitahu. Wah, bagus juga caramu. Ini ide yang sangat cemerlang. Meski bukan sebuah jebakan, tapi bisa untuk mengerjai Abu Nawas, sahut Baginda Raja kegirangan. Maka saat itu juga Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Aku ada sebuah tantangan untukmu Abu Nawas, tapi aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya, karena tantanganku kali ini sifatnya sukarela, tanpa ada unsur paksaan, kata Baginda Raja. Kalau saya berhasil, hadiahnya apa Paduka? Dan kalau saya gagal, saya akan dapat hukuman apa? Tanya Abu Nawas. Bila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 1.000 dinar. Tapi bila kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Hanya saja kamu tidak dapat hadiahnya, balas Baginda Raja. Paduka yakin dengan hadiah sebesar itu tapi tidak ada resikonya sama sekali? Tanya Abu Nawas heran. Iya Abu Nawas, aku sangat yakin, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka. Beritahu saya, apa tantangannya? Tanya Abu Nawas. Tantangannya gampang Abu Nawas. Kamu harus mengikat sepatu di atas kepalamu dan berjalan keliling kota. Tapi ada syaratnya. Kamu tidak boleh marah, dan kamu juga tidak boleh mengejek orang, kata Baginda Raja memberitahu. Mendengar tantangan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, Abu Nawas mulai memahami maksud di balik tantangan Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Kalau kamu menolak juga nggak apa-apa. Aku tidak akan memaksamu, apalagi sampai menghukummu, tutur Baginda Raja. Saya siap Paduka Yang Mulia. Justru saya sangat senang dengan tantangan ini karena tidak ada resikonya. Tapi untuk menjalani tantangan ini, saya ingin ditemani oleh Paduka. Dan saat Paduka menemani saya
Paduka harus menyamar sebagai warga biasa, pinta Abu Nawas. Wah, kebetulan sekali. Kalau begitu, aku jadi bisa menyaksikan langsung orang-orang mengejek dan menertawakan Abu Nawas. Batin Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja langsung menyetujui permintaan Abu Nawas itu. Maka pada hari itu juga, mereka berdua mulai berkeliling kota Baghdad. Ketika melewati di depan kerumunan orang-orang, mereka seketika tertawa dan mengejek Abu Nawas. "Kamu sudah gila ya Abu Nawas, kenapa nggak sekalian kamu makan sepatunya?" kata mereka sambil tertawa terpinggal-pinggal. Melihat hal itu, Baginda Raja juga ikut tertawa di samping Abu Nawas. "Rasain kamu Abu Nawas, aku bisa puas menertawakanmu," kata Baginda Raja dalam hati. Tapi dengan tenangnya, Abu Nawas membalas ejekan mereka. "Aku melakukan ini karena diperintah Baginda Raja." Orang-orang yang tadinya tertawa langsung menghentikan tawanya dan berkata, "Yang benar Abu Nawas. Memang kadang-kadang Baginda Raja itu nggak punya otak. Rakyat sendiri malah dipermalukan begini." Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang di samping Abu Nawas adalah Baginda Raja yang sedang menyamar. Selanjutnya Abu Nawas dan Baginda Raja melewati kerumunan orang-orang berikutnya. Melihat penampilan Abu Nawas, mereka pun tak kuasa menahan tawanya. "Ya Abu Nawas, kenapa nggak sekalian kamu taruh rak sepatu di atas kepalamu?" kata mereka sambil tertawa. "Aku melakukan ini karena diperintah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Mereka yang tadinya tertawa menjadi merasa iba dan kemudian berkata, "Kalau yang kamu katakan itu benar, berarti raja kita itu sudah sinting. Masa rakyat sendiri dipermalukan seperti ini?" ujar mereka. Begitulah seterusnya. Setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang, ia selalu membalas dengan jawaban yang sama. Sehingga orang-orang yang tadinya menertawakan menjadi berganti menghujat Baginda Raja. Tak tahan terus-menerus mendengar hujatan warganya, Baginda Raja pun menjadi emosi. Ia pun mengatakan kepada Abu Nawas untuk menyudahi tantangan tersebut. "Tapi Paduka, kita kan belum masuk pasar. Di sana malah lebih banyak lagi orang-orang yang akan menertawakanku," ledek Abu Nawas. "Cukup Abu Nawas, kita pulang saja sekarang," hardik Baginda Raja. Ternyata tidak mudah mengerjai Abu Nawas. Ia punya 1000 akal untuk membalikan keadaan. Untuk sekian kalinya, Baginda Raja harus menanggung akibatnya. Orang-orang bukannya menertawakan Abu Nawas, mereka justru malah menghujat rajanya. Dan akhirnya Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah uang 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad, Baginda Raja menunjuk seorang gubernur baru untuk mengatur pemerintahan. Orangnya tegas dan adil, tetapi ia memiliki kebiasaan buruk. Setiap malam ia selalu mabuk-mabukan. Agar perbuatannya itu tidak diketahui oleh Baginda Raja, ia melakukannya diam-diam di sebuah gubuk kecil di pinggiran sawah. Dan lama-kelamaan kebiasaan buruk sang gubernur pun mulai tercium oleh Abu Nawas. Mengetahui hal itu, muncul ide usil di benaknya untuk mengerjai sang gubernur. Suatu malam, seperti biasa, gubernur itu pergi ke gubuk untuk mabuk-mabukan. Dan tanpa ia sadari, Abu Nawas pun diam-diam mengikutinya. Setelah sang gubernur benar-benar mabuk berat hingga tak sadarkan diri, Abu Nawas pun perlahan-lahan melucuti sepatunya dan membawanya pergi. Keesokan paginya, gubernur terbangun dengan kepala pusing dan tubuh yang lemas. Namun yang membuatnya lebih kaget adalah sepatunya yang hilang. "Di mana sepatuku? Kenapa tiba-tiba menghilang?" pikirnya dalam hati.
Ia pun mencari ke seluruh penjuru gubuk, tetapi sepatunya tak kunjung ditemukan. "Kurang ajar, pasti ada yang mencuri sepatuku," gerutunya marah. Dan akhirnya dengan terpaksa ia pun pulang tanpa alas kaki. Jalanan yang berbatu membuat kakinya lecet dan terluka. Belum lagi sepatu yang hilang itu adalah sepatu kesayangannya. Hal ini semakin membuatnya emosi. "Awas saja, kalau sampai ketahuan siapa pencurinya, akan aku hukum seberat-beratnya," ancamnya. Namun kejadian tersebut terus berulang. Setiap kali ia datang ke gubuk dan mabuk-mabukan, ia selalu kehilangan sepatunya. Setelah seminggu berlalu dan tak juga menemukan siapa pelakunya, kabar tentang hilangnya sepatu sang gubernur pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. "Hei gubernur, apa benar sepatumu sering dicuri?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka Yang Mulia, dan bukan hanya sekali Paduka, tapi sudah 5 kali," jawab sang gubernur dengan kesal. "Lalu apakah sudah tertangkap pencurinya?" tanya Baginda Raja kembali. "Belum Paduka Yang Mulia, sudah seminggu saya berusaha mencarinya, tapi tetap saja nihil Paduka." Baginda Raja pun berpikir sejenak. Ia kemudian berkata, "Kenapa tidak meminta bantuan Abu Nawas? Dia kan terkenal cerdik, pasti mudah baginya untuk menemukan pencurinya." Sang gubernur pun mengangguk. "Wah, benar juga Paduka, sama sekali tak terpikirkan olehku." Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Dan tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Yang lucu, ia mengenakan salah satu sepatu yang ia curi dari sang gubernur. Melihat hal itu, tentu sang gubernur langsung terkejut dan emosi. Namun ia mencoba menahan diri dan pura-pura bertanya dengan nada yang ketus. "Abu Nawas, dari mana kamu mendapatkan sepatu itu?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Oh ini, saya dikasih seseorang yang sedang mabuk berat Tuan. Ia memaksa saya untuk mengambilnya. Apakah Tuan mengenal orang tersebut? Kalau iya, dengan senang hati saya akan mengembalikannya Tuan. Saya khawatir dia tidak sadar saat memberikan sepatu ini. Ya mungkin karena terlalu mabuk kali ya." Baginda Raja yang mendengar perkataan Abu Nawas pun langsung kaget. "Wah, berani sekali orang itu melanggar peraturanku. Bukankah sudah aku umumkan, siapapun yang minum minuman arak akan dihukum berat. Tidak peduli apakah dia pejabat atau rakyat jelata," tegas Baginda Raja. Sang gubernur yang tadinya marah tiba-tiba menjadi pucat. Ia tampak ketakutan dan gemetaran. Sementara itu Abu Nawas pun sengaja meledeknya. "Mungkin Tuan Gubernur tahu siapa orang itu, karena sepertinya Tuan sangat mengenali sepatu ini," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Dengan terbata-bata sang gubernur pun menjawab, Aku tidak kenal Abu Nawas. Bahkan baru kali ini aku melihat sepatu itu." Baginda Raja pun mengerutkan dahinya, merasa ada yang aneh. Sementara itu Abu Nawas hanya tersenyum penuh arti. Ia sebenarnya hanya ingin memberi pelajaran kepada sang gubernur bahwa seorang pejabat istana tidak selayaknya melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Jika sang gubernur masih saja mabuk-mabukan, bukan tidak mungkin Abu Nawas akan melaporkannya secara langsung kepada Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di kota Baghdad digemparkan oleh kedatangan 2 orang tamu yang mengaku ulama besar. Mereka berdua adalah Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Dengan berpakaian jubah serba putih layaknya orang solih, mereka menyapa masyarakat kota Baghdad. Para warga pun menyambutnya penuh penghormatan.
mereka menjamu dua tamu agung itu dengan berbagai macam hidangan. Tidak berapa lama, terdengarlah suara azan. Syekh Wahab dan Syekh Qadir lalu pamit untuk menunaikan sholat. Mereka berdua pun diantar oleh warga sampai ke masjid. Sesampainya di masjid, Syekh Wahab melepaskan sepatunya dan membiarkannya di luar teras masjid. Sedangkan Syekh Qadir melepas sepatunya tapi membawanya masuk dalam masjid. Sementara Syekh Wahab dan Syekh Qadir melaksanakan sholat, terjadilah percakapan warga yang ada di situ. Coba, menurut kalian, di antara kedua orang itu, siapa yang lebih alim? Tanya salah satu dari mereka. Kalau menurut saya sih, Syekh Wahab yang lebih alim, karena membiarkan sepatunya di luar. Itu menunjukkan kalau beliau mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah. Jawab warga yang lain. Namun ada juga warga yang berpendapat kalau Syekh Qadir lah yang lebih alim. Sebab dengan dirinya membawa sepatu ke dalam masjid, itu menunjukkan kehati-hatiannya. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, lebih baik kita tanyakan langsung kepada kedua tamu kita itu. Pasti beliau-beliau ini mempunyai alasannya masing-masing. Nah, itu benar. Itu lebih tepat, timpal lainnya. Ketika Syekh Wahab dan Syekh Qadir itu selesai sholat, mereka ditanya secara terpisah oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Pertama, mereka menanyai Syekh Wahab. Wahai Tuan Syekh, tadi sewaktu di masjid, kok Anda meninggalkan sepatu di luar teras masjid? Padahal Syekh Qadir membawa sepatunya masuk ke dalam. Dengan tersenyum, Syekh Wahab menjawab, jadi alasan saya meninggalkan sepatu karena segala sesuatu saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun sepatu saya dicuri orang, maka akan saya ikhlaskan dan tidak akan menganggapnya sebagai pencuri. Justru saya akan mendoakan agar sepatuku menjadi kebaikan bagi dirinya. Mendengar jawaban Syekh Wahab, masyarakat pun terkagum-kagum dengan kerendahan hatinya. Kemudian giliran Syekh Qadir yang ditanya. Wahai Tuan Syekh, kenapa sih Anda membawa masuk sepatu ke dalam masjid? Padahal Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar teras masjid. Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Qadir pun tersenyum. Lalu ia menjawab, kalau saya biarkan sepatuku di luar, saya khawatir akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Nah, jika sampai kubiarkan itu terjadi, maka ketika sepatuku dicuri, saya juga ikut menanggung dosanya, karena saya telah ikut andil menggoda seseorang untuk mencuri. Oleh sebab itulah, saya membawa masuk sepatu ke dalam masjid. Kata Syekh Qadir mencoba menjelaskan. Masyarakat kembali terkagum-kagum dengan jawaban Syekh Qadir. Mereka pun memuji kealiman dua tamu agung tersebut. Tak berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas di tengah-tengah mereka. Aduh, kalian semua itu gampang terlena dengan perkataan yang terkesan bijak, padahal biasa saja, kata Abu Nawas kepada warga yang berkumpul. Maksudnya gimana Abu Nawas? Kedua tamu itu kan memang orang alim. Mereka berdua juga bijak dalam bertutur kata, balas salah satu warga. Abu Nawas lalu menjelaskan, coba kalian perhatikan, antara sepatu yang dipakai Syekh Wahab dan Syekh Qadir, keduanya berbeda. Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar karena memang sepatunya sudah butut, dan mana mungkin ada maling yang tergoda untuk mencurinya, ujar Abu Nawas sambil menuding sepatu yang sedang dipakai Syekh Wahab. Nah, kalau sepatu yang dipakai Syekh Qadir itu masih bagus, dan aku kira harganya juga pasti mahal. Oleh sebab itulah ia khawatir sepatunya akan hilang, makanya sepatunya ia bawa masuk ke dalam masjid. Kalian semua jangan terlena dengan seseorang yang mengaku berilmu hanya karena penampilan dan tutur katanya. Tapi kalian juga harus mengetahui sejauh mana kepandaian ilmu agamanya. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Syekh Wahab dan Syekh Qadir pun dibuatnya keki. Mereka berdua tahu betul siapa itu Abu Nawas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Baghdad. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya.
Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Usaha Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Walaupun berkali-kali Baginda Raja yang kalah dan menanggung malu, tapi hal itu tak menjadikannya kapok berurusan dengan Abu Nawas. Baginya, semua tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas hanyalah lelucon hiburan untuk menghibur dirinya, yang seharian penat dengan urusan kerajaan. Dan pada cerita kali ini, Baginda Raja memerintahkan kepada Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib, yaitu sebuah karpet yang bisa terbang. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja membaca sebuah buku yang berisi dongeng seorang pemuda bernama Aladin, di mana Aladin ini mempunyai karpet ajaib yang selalu bisa membawanya terbang kemanapun ia pergi. Karena merasa tertarik dengan dongeng tersebut, Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk membawakan karpet yang sama persis seperti milik Aladin. Mendengar itu, Abu Nawas pun tak habis pikir. Hanya gara-gara sebuah buku dongeng, Baginda Raja tega memberinya tugas yang sangat tidak masuk akal. Ampun Paduka yang mulia, tapi itu kan hanya sebuah dongeng Paduka. Jadi karpet yang dimiliki Aladin itu mustahil ada di kehidupan nyata Paduka, ujar Abu Nawas. Nah makanya, tugasmu adalah membuatnya menjadi nyata. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi awas, kalau sampai gagal, kamu akan aku hukum, ancam Baginda Raja. Mau tidak mau, Abu Nawas pun harus melaksanakan perintah konyol rajanya tersebut. Kamu gak usah khawatir Abu Nawas, aku tidak akan memberimu tugas baru setelah kamu menyelesaikan tugas ini, kata Baginda Raja. Dengan langkah gontai, Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Dan setibanya di rumah, sang istri memberi kabar bahwa tetangganya mengalami kecelakaan. Ia terjatuh dari pohon yang lumayan tinggi ketika mencari kayu bakar di hutan. Akibatnya salah satu kakinya patah dan terluka parah dan harus dipotong. Kenapa nggak disembuhin aja? Kasihanlah kalau harus dipotong, tanya Abu Nawas. Iya sih, tapi sayangnya udah nggak bisa disembuhin. Kalaupun nggak dipotong, kakinya juga sudah tidak berfungsi, jelas sang istri. Mendengar jawaban tersebut, terbesit sebuah ide di benak Abu Nawas akan sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan tugas dari Baginda Raja. Dan hari yang ditentukan pun telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Di tangannya ia membawa gulungan karpet yang terbungkus rapi dan diberi wewangian. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, ini dia karpet ajaib yang Paduka inginkan, jawab Abu Nawas. Ia pun menggelar karpet tersebut dan menyuruh Baginda Raja untuk duduk di atasnya. Namun setelah sekian lama duduk, karpet itu tak kunjung terbang. Abu Nawas, ini kenapa nggak terbang? Kamu jangan mempermainkanku Abu Nawas, bentak Baginda Raja. Oh tidak Paduka, mana berani saya mempermainkan Paduka. Karpet ini saya dapatkan dari jin sakti penunggu pohon Paduka.
Jadi nggak mungkin nggak bisa terbang. Sebentar Paduka, saya cek dulu. Oh alah, ternyata ini penyebabnya. Pantas saja nggak mau terbang, kata Abu Nawas sambil menunjuk pinggiran karpet yang terpotong. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya bagaimana bisa terbang Paduka? Karpetnya aja sudah tidak utuh lagi. Ada bagian yang telah terpotong, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana ini? Coba kamu betulkan Abu Nawas, pinta Baginda Raja. Waduh, maaf Paduka yang mulia. Tugas saya adalah membawa karpet terbang, bukan membetulkannya. Itu sudah di luar kewajiban tugas saya Paduka, jelas Abu Nawas. Terus siapa yang akan membetulkan karpet ini? Tanya Baginda Raja. Itu bukan urusan saya dong Paduka. Silahkan Paduka cari orang lain saja. Sesuai dengan apa yang Paduka katakan sebelumnya, bahwa saya tidak akan diberi tugas baru setelah menyelesaikan tugas yang satu ini. Dan tugas saya adalah membawa karpet ajaib yang bisa terbang, bukan membuat karpetnya supaya bisa terbang, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun tak bisa membantah perkataan Abu Nawas itu. Usahanya kali ini untuk mengerjai Abu Nawas kembali mengalami kegagalan. Yang ada malah Abu Nawas mendapatkan hadiahnya yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Baginda Raja tengah asik menikmati pemandangan langit di taman istananya. Malam itu sangat cerah dengan sinar rembulan yang begitu indah. Abu Nawas yang setia menemani Baginda Raja juga tampak terpesona melihat pemandangan tersebut. Kemudian Baginda Raja berkata, "Betapa indahnya ciptaan Allah. Malam yang seharusnya gelap gulita justru tampak begitu indah laksana surga." Abu Nawas pun menjawab, "Tahukah Paduka, semua ini terjadi karena adanya sinar rembulan. Meski bintang bertaburan di langit, cahayanya tak seberapa Paduka. Sementara itu, cahaya rembulan sungguh mempesona." Baginda Raja pun menyaut, "Ya, benar Abu Nawas. Keberadaan rembulan di malam hari memang sangat berarti." Abu Nawas pun kembali berkata, "Saya suka sekali sinarnya yang tidak menyilaukan dan membuat langit semakin indah di tengah obor-obor lainnya." Baginda Raja pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan matahari? Meskipun matahari menyilaukan, kita tetap membutuhkannya, bukan?" "Betul Paduka yang mulia. Tapi menurut saya, keberadaan matahari itu tidak terlalu dibutuhkan. Hal itu berbeda dengan rembulan Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh rasa keheranan. "Loh, kenapa bisa begitu? Bukankah matahari dan rembulan sama-sama dibutuhkan? Menurutmu mana yang lebih penting, matahari atau bulan?" "Tentu saja bulan Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan yakin. "Kenapa bisa begitu? Coba beritahu alasannya padaku," tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Begini Paduka," jelas Abu Nawas. "Pada malam hari, langit kan gelap Paduka, dan bulan menerangi langit serta bumi. Sedangkan pada siang hari, langit sudah terang benderang. Jadi keberadaan matahari tidak terlalu dibutuhkan Paduka." Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal mendengar penjelasan Abu Nawas. "Ah, itu alasanmu?" tanya Baginda Raja sambil tertawa. "Tapi jangan salah Paduka yang mulia," lanjut Abu Nawas. "Panas bulan bagi sebagian orang bisa terasa lebih panas daripada matahari." Baginda Raja pun terkekeh. "Ah, itu tidak mungkin Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja. Coba ceritakan, siapa orang yang kau maksud itu?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Ya, mereka itu adalah orang-orang yang membeli barang-barang mewah dengan cara diangsur Paduka. Setiap datang akhir bulan, mereka pasti kebingungan dan kepanasan karena sudah waktunya bayar angsuran." Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tertawa terbahak-bahak. Tak terasa malam pun semakin larut.
Abu Nawas pun meminta izin untuk pulang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berjalan di pasar, seorang pemuda yang dikenal sangat kritis mendekatinya. Pemuda ini tampak kebingungan dan seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang sulit. Abu Nawas, panggilnya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Aku ingin bertanya, kenapa dalam hidup ini hanya ada laki-laki dan perempuan? Bukankah dunia ini akan lebih menarik kalau ada lebih banyak jenis manusia? Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan pertanyaan aneh tersenyum lebar. Oh, pertanyaanmu ini sungguh menarik. Tapi izinkan aku memberikan sebuah perumpamaan agar kamu lebih mudah memahaminya. Abu Nawas kemudian mengajak pemuda itu ke warung makan terdekat. Mereka duduk dan Abu Nawas pun memesan 2 jenis makanan, sepiring nasi dan semangkok sup. Lalu ia meminta pelayan untuk tidak membawa sendok dan garpu. Setelah makanan datang, Abu Nawas menatap pemuda itu dan berkata, "Nah, sekarang coba makan nasi dan sup ini." Pemuda itu pun kebingungan. "Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya sendok dan garpu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Kamu punya 2 tangan bukan? Gunakanlah." Pemuda itu pun mencoba makan nasi dengan tangan. Tetapi saat ia mencoba mengambil sup, ia mengalami kesulitan. Air sup mengalir ke jari-jarinya dan ia tak bisa menikmatinya dengan baik. Ia pun merasa kesal dan berkata, "Abu Nawas, ini sangat merepotkan. Sup ini terlalu cair untuk dimakan dengan tangan, Abu Nawas." Abu Nawas pun terkekeh kecil. "Nah, sekarang kamu mengerti. Dalam hidup, tangan kita sangat cocok untuk beberapa hal. Tetapi untuk hal yang lain, kita butuh alat khusus. Seperti sendok untuk makan sup. Begitu pula dalam kehidupan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya yang saling melengkapi. Keduanya memiliki peran yang spesifik dan saling mendukung." Pemuda itu masih terlihat bingung. Tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Bayangkan jika ada banyak jenis manusia dengan karakter dan peran yang tak jelas, akan menjadi kekacauan dalam tatanan kehidupan. Laki-laki dan perempuan sudah diciptakan dengan keseimbangannya yang sempurna, seperti 2 alat makan yang melengkapi satu sama lain, sendok untuk yang cair dan garpu untuk yang padat. Jika terlalu ada banyak alat dengan fungsi yang tidak jelas, kita malah akan bingung bagaimana menggunakannya." Pemuda itu pun mulai mengangguk pelan. "Jadi maksudmu laki-laki dan perempuan sudah cukup untuk menjaga keseimbangan kehidupan?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Tepat sekali. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar ada keseimbangan. Seperti 2 sisi koin, keduanya memiliki keistimewaan dan peran yang berbeda. Tetapi saat disatukan, mereka saling melengkapi, menciptakan kehidupan yang harmonis." Pemuda itu pun tersenyum penuh rasa puas. "Sekarang aku mengerti. Ternyata dalam kesederhanaan jumlah itu tersimpan kebijaksanaan yang mendalam, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk sambil menyesap tehnya. "Betul sekali, dunia ini tidak perlu dibuat lebih rumit dari yang seharusnya. Laki-laki dan perempuan cukup untuk menciptakan keseimbangan yang sempurna. Dan lagi pula, bukankah hidup ini sudah cukup menarik dengan 2 jenis manusia saja?" Mereka pun tertawa bersama. Dan pemuda itu pun pergi dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijaksanaan penciptaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah kota yang damai,
Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan humornya diundang oleh seorang hakim untuk berdebat tentang hukum musik dalam Islam. Banyak orang berkumpul di alun-alun kota untuk menyaksikan debat tersebut, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas pasti akan memberikan jawaban yang tidak hanya bijak tetapi juga menghibur. Abu Nawas, panggil Tuan Hakim. Banyak yang mengatakan bahwa musik itu haram. Apa pendapatmu tentang hukum musik dalam Islam, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lebar, kemudian menghadap ke hadirin dan berkata, "Wahai Tuan Hakim yang terhormat dan para hadirin yang bijaksana, izinkanlah saya menjawab dengan sebuah cerita." Semua orang terdiam, siap mendengarkan kisah cerdik dari Abu Nawas. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang petani yang sedang bersedih. Saya bertanya kepadanya, "Kenapa kamu bersedih, wahai petani?" Dia menjawab, "Tanaman saya tidak tumbuh dengan baik tahun ini." Saya bertanya lagi, "Apa yang biasa kamu lakukan saat menanam?" Petani itu berkata, "Saya hanya menanam dan berharap hujan turun." Hadirin mulai tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Lalu saya memberi saran kepada petani itu, 'Cobalah kamu bernyanyi saat menanam. Mungkin tanamanmu butuh sedikit hiburan.'" Petani itu tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin bernyanyi bisa membantu tanaman tumbuh, Abu Nawas?" Aku pun menjawab, "Ya, kamu tidak pernah tahu sampai kamu mencobanya." Tuan Hakim tersenyum dan kemudian berkata, "Lalu apa yang terjadi setelah itu, Abu Nawas?" Nah, beberapa bulan kemudian, petani itu kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Dia pun berkata, "Abu Nawas, kamu benar. Setelah aku bernyanyi saat menanam, tanaman saya tumbuh subur dan panen saya melimpah." Saya pun tertawa dan berkata, "Ya, mungkin tanamanmu suka dengan suara merdumu." Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak mendengar kisah lucu Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Jadi, wahai Tuan Hakim yang bijaksana, musik itu seperti bernyanyi untuk tanaman. Jika digunakan dengan cara yang baik, musik bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan. Namun, jika digunakan dengan cara yang buruk, bisa membawa keburukan. Intinya bukan pada musiknya, tapi bagaimana kita menggunakannya." Tuan Hakim mengangguk-angguk menyadari kebijaksanaan di balik humor Abu Nawas. Seorang hadirin bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah musik itu haram atau halal?" Abu Nawas tersenyum kecil dan kemudian menjawab, "Itu tergantung pada niat dan cara kita menggunakannya. Jika musik digunakan untuk kebaikan, untuk menghibur dan menenangkan hati, maka itu baik. Tapi jika digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka itu bisa menjadi buruk. Dan ingat, yang paling penting adalah niat kita." Seluruh hadirin bertepuk tangan meriah, menyadari pesan bijak di balik cerita lucu Abu Nawas. Tuan Hakim akhirnya berkata, "Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang begitu bijak dan menghibur." Kisah selanjutnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang dimaksud dengan takdir, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Takdir itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, sesuatu yang tidak bisa kita hindari." Lelaki itu bertanya lagi, "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjelaskan dengan bijak, "Ya, seperti kadang-kadang kamu menganggap segala sesuatu akan berjalan dengan baik, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya nasib buruk. Dan kadang-kadang juga kamu menganggap segalanya akan berjalan buruk, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya keberuntungan." Lelaki itu tampak berpikir, lalu Abu Nawas melanjutkan, "Seringkali kita berasumsi bahwa hal-hal tertentu akan terjadi atau tidak terjadi. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, kamu berasumsi bahwa masa depan tidak diketahui. Dan ketika kamu tahu apa yang telah terjadi, kamu menyebutnya masa depan yang baik atau buruk, sesuai dengan hasil yang kamu terima."
Laki-laki itu pun terdiam sejenak, merenungkan kata-kata dari Abu Nawas. Jadi, bagaimana kita seharusnya menghadapi takdir Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, yang terbaik adalah menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan tawakal. Lakukan yang terbaik dalam setiap situasi, berusaha sebaik mungkin, dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Takdir adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan penerimaan terhadap takdir itulah yang akan memberikan kita kedamaian. Lelaki itu pun tersenyum, merasa tercerahkan oleh kebijaksanaan dari Abu Nawas. Wah, terima kasih Abu Nawas. Aku sekarang mengerti bahwa takdir adalah bagian dari hidup yang harus kita terima dengan ikhlas. Abu Nawas pun mengangguk. Lah, betul sekali. Jalani hidup dengan penuh rasa syukur dan ikhlas, dan kamu akan menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang akan kamu ambil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kota Baghdad dipimpin oleh seorang gubernur baru yang dikenal sangat kejam dan mudah memberikan hukuman. Sejak Baghdad berada di bawah kekuasaannya, banyak pejabat bawahannya dipenjara, dan banyak juga warga mendapat perlakuan yang sewenang-wenang. Kabar ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Baghdad. Salah satu bawahannya memberitahukan kepada sang gubernur, "Tuan Gubernur, orang-orang mulai tidak menyukai Tuan. Mereka bilang Tuan adalah gubernur yang sangat kejam." Mendengar hal ini, sang gubernur sontak terkejut. Apa maunya mereka? Bukankah mereka menginginkan supaya keadilan ditegakkan? Kenapa malah menganggap saya kejam? Balas sang gubernur tak terima. Maka ia pun mengundang ulama agar berkumpul di istananya. Ketika para ulama ini berada di hadapan sang gubernur, ia berkata, "Aku akan memberikan kalian satu pertanyaan. Jawablah dengan jujur. Apakah saya ini gubernur yang adil atau gubernur yang kejam?" Ulama pertama menjawab, "Tuan adalah gubernur yang kejam. Anda telah berlaku sewenang-wenang." Segera saja ulama pertama itu ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian giliran ulama kedua yang mendapat pertanyaan yang sama. "Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau kejam?" Tanya gubernur itu kembali. Karena takut bernasib sama seperti ulama pertama, ulama kedua ini pun menjawab dengan sebaliknya. "Tuan itu adalah gubernur yang adil dan bijak, Tuan." Akan tetapi dengan jawaban tersebut, ia juga ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. "Ah, kamu membohongi dirimu sendiri hanya untuk bisa selamat dari hukuman," ujar sang gubernur. Atas kejadian itu, beberapa ulama telah jatuh menjadi korban kejahatan gubernur ini. Dan akhirnya tibalah waktunya Abu Nawas diundang. Ini adalah perjumpaan resmi pertama antara Abu Nawas dengan sang gubernur. Dengan angkuhnya, gubernur itu bertanya, "Ya Abu Nawas, jawablah, apakah aku ini adil atau kejam? Kalau menurutmu aku adil, maka dengan keadilanku kamu akan aku hukum 1 tahun penjara. Namun kalau menurutmu aku ini kejam, maka dengan kekejamanku kamu akan aku hukum 2 tahun penjara." Orang-orang yang hadir penasaran menanti jawaban yang akan diucapkan oleh Abu Nawas. Mengingat Abu Nawas terkenal sangat cerdik dan sering lolos dari hukuman. Ketika mendapati hal seperti ini, Abu Nawas pun lalu berkata, "Begini Tuan, sesungguhnya kamilah penduduk di sini yang merupakan orang-orang kejam dan abai. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang diturunkan oleh Allah yang Maha Adil kepada kami demi kebijaksanaan. Sudikah kiranya Tuan membebaskan ulama-ulama kami?" Jawaban tersebut membuat gubernur mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, ia pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku akan penuhi permintaanmu, tapi dengan cara kamu harus menjadi penasehatku." Awalnya Abu Nawas ingin menolak, namun karena ia harus menyelamatkan para ulama, ia terpaksa menerima jabatan tersebut.
Setelah para ulama dibebaskan, mereka lalu diizinkan pulang bersama Abu Nawas. Ketika di tengah perjalanan, salah satu ulama bertanya kepadanya, "Abu Nawas, kenapa kamu memuji gubernur yang kejam itu? Malah kamu mau bekerja sama dengannya?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Begini, justru dengan aku menjadi penasehatnya, aku bisa menolong kalian. Dan nantinya aku juga bisa menolong masyarakat manakala mereka menjadi sasaran kekejamannya. Sedikit demi sedikit, aku akan mempengaruhinya supaya tidak berlaku sewenang-wenang." Mendengar penjelasan tersebut, para ulama itu pun mulai memahaminya. "Tapi Abu Nawas, kenapa kamu repot-repot mau melakukan hal itu? Kenapa tidak langsung laporkan saja kepada Baginda Raja? Tentu Baginda Raja akan percaya padamu dan gubernur baru itu akan dipecat," ujar salah satu dari mereka. "Begini kawan-kawan, sebenarnya dia itu baik, cuma dia itu terlalu keras dan tak mau dikritik. Nanti soal itu serahkan saja padaku. Aku akan menyandarkan dia sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah dia merupakan gubernur yang bersih dari korupsi. Bahkan dia dengan tegas memecat bawahannya dan memenjarakannya apabila ketahuan korupsi. Dan aku juga pernah dengar, dia itu pernah memenjarakan kerabatnya sendiri karena ketahuan berbuat korupsi," jelas Abu Nawas. Mereka akhirnya mengetahui kenapa Abu Nawas bersedia menjadi penasehat gubernur yang kejam itu. Kisah selanjutnya, Guci retak. Alkisah, Abu Nawas membeli sebuah guci antik yang sangat indah. Setiap hari ia merawatnya dengan penuh hati-hati. Dicuci, dibersihkan, dan dipoles hingga selalu tampak berkilau. Keindahan guci itu menarik perhatian banyak orang. Bahkan para saudagar kaya datang menawar dengan harga yang tinggi sekali. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Beberapa hari kemudian nasib sial menimpanya. Tanpa sengaja guci kesayangannya jatuh ke lantai. Akibatnya beberapa bagian guci mulai retak. Sekilas tidak terlihat, tapi bila dipegang dengan erat, guci itu bisa pecah berantakan. Padahal hari itu Abu Nawas sedang sangat membutuhkan uang. Ia pun mulai bingung. "Aduh, gimana ini? Kalau dijual pasti tidak laku. Apalagi sudah retak begini," gumam Abu Nawas. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Dengan hati-hati, ia membawa guci itu ke alun-alun tempat banyak orang berkumpul. Melihat Abu Nawas membawa guci, orang-orang pun bertanya, Abu Nawas, bukankah kamu pernah bilang tidak akan menjual guci itu? Kenapa sekarang dibawa ke sini?" Abu Nawas pun tersenyum. "Betul, aku memang tidak akan menjualnya. Tapi kali ini aku mau mengadakan pertunjukan." Orang-orang saling berpandangan, penasaran dengan Abu Nawas. "Pertunjukan? Pertunjukan apa, Abu Nawas?" tanya mereka. Abu Nawas pun lalu mengangkat sebuah pentungan kayu. "Baiklah, kalian sendiri tahu kan betapa aku menyayangi guci ini. Bahkan ketika ada yang menawarnya 100 dinar pun, aku tidak memberikannya. Nah, sekarang begini. Siapa saja yang mau memberiku 2 dinar, aku akan memukul guci ini 1 kali dengan kayu ini." "Serius, Abu Nawas? Lebih baik kamu jual saja guci itu padaku. Aku bayar 100 dinar, kata seorang warga. "Wah, maaf kawan. Sudah kukatakan aku tidak akan menjualnya. Aku datang ke sini itu hanya untuk sebuah pertunjukan," balas Abu Nawas. Awalnya orang-orang merasa ragu, tapi untuk membuktikannya, salah satu dari mereka memberinya 2 dinar. Dan sesuai dengan kesepakatan, Abu Nawas pun memukul guci itu sekali. Guci itu masih utuh. Melihat itu, Abu Jahil segera maju dan ikut memberikan 2 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali memukul gucinya.
tapi masih tetap utuh. "Wahai semua orang, ayo berikan Abu Nawas 2 dinar. Kalau semakin banyak dipukul, pasti guci itu akan pecah," teriak Abu Jahil dengan semangat. Dan segera saja orang-orang pun berkerumun. Satu persatu mereka memberikan uang, dan Abu Nawas terus memukul gucinya. Dan tak butuh waktu lama, guci itu pun benar-benar hancur berantakan. Abu Jahil pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas memang sudah gila, rela menghancurkan guci kesayangannya hanya demi uang receh. Namun salah satu sahabat Abu Nawas penasaran. Ia pun mendekat dan bertanya, "Aku heran denganmu, Abu Nawas. Kenapa kamu menghancurkan guci itu hanya demi uang 2 dinar?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Jadi begini kawan, sebenarnya guci itu sudah retak di beberapa bagian, hanya saja tidak terlihat. Kalau aku jual dengan harga tinggi, kasihan pembelinya, itu sama saja menipu. Nah, sedangkan aku lagi butuh uang. Dengan cara ini, aku bisa mendapatkan uang kembali tanpa mengecewakan orang lain. Kamu lihat sendiri kan, masing-masing orang memberiku 2 dinar, dan hasilnya terkumpul bahkan lebih dari 100 dinar. Sahabatnya itu pun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Emang dasar otak kancil kamu, Abu Nawas."